Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Husnul Syaifah masih dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan terupdate untuk Anda seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, menjelang pernikahan, tanda atau tenda sudah mulai dipasang di gang rumah Erina Gudono. Pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono tinggal menghitung hari. Putra sulung Presiden Jokowi ini akan segera menikah pada tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Persiapan mulai dilakukan, terutama di kediaman Erina Gudono di Yogyakarta. Berdasarkan laporan di lapangan pada Senin 5 Desember 2022, rumah keluarga Erina Gudono pada pagi hari ini terlihat sudah mulai sibuk. Yang paling mencolok, di gang rumah Erina Gudono tampak beberapa orang tengah sibuk memasang tenda berwarna putih. Rumah Erina Gudono sendiri ini berada di daerah Purwosari RT 03 RW 59 Sidoarjo Kaponewen Melati Kabupaten Sleman, daerah Yogyakarta. Kendati demikian, meski tenda masih dalam proses pemasangan dan ada yang sudah terpasang, terlihat di bagian jalan masih bisa dilewati oleh kendaraan warga sekitar. Berikut suasananya. Kali ini agak sedikit lenggang dan tidak daerah Purwosari juga. Udah sini. Berita selanjutnya, suasana rumah duka mendiang ayah Marsha Arwan. Ayah Marsha Arwan, Maruli Asih Budi Arwan, meninggal dunia di usia 56 tahun. Penyebab meninggalnya ayah Marsha Arwan ini diduga karena penyakit serangan jantung. Jenazah ini tengah disemayamkan di rumah duka Tabita Ukrida, kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Suasana rumah duka terlihat sepi di pagi hari. Belum ada keluarga dari Marsha Arwan yang datang ke rumah duka Tabita Ukrida. Berikut ada beberapa suasana foto dan juga suasana rumah duka di Tabita Ukrida persemayangan mendiang ayah Marsha Arwan. Yang pertama, bisa dilihat lorong rumah duka Tabita Ukrida terlihat lengah dan masih sepi. Hanya ada kursi dan juga karangan bunga. Di bagian selanjutnya, karangan bunga dari kerabat dan juga rumah produksi. Lalu karangan bunga dari film Nagih Janji Cinta, film terbaru dari Marsha Arwan yang tayang hari ini, 8 Desember 2022. Lalu ada persemayaman jenazah ayah Marsha Arwan yang masih terlihat lengang dan sedang dibersihkan. Berikut suasananya. Geser banget. Kak, yuk.
Belum. Biar bebek. Munduran lagi apa, Mas? Mundur dikit dong, mundur dong, mundur. Maaf. Bisa nggak Raja? Nyampe nggak? Cek audio. Sini. Siap. Udah. Ya, yuk. Mas ya, sebelumnya terus berduka cita yang mendalam untuk keluarga kamu. Mungkin bisa diceritakan kronologi dari ayah dan berpulangnya seperti apa? Ayah emang Konvensi. kita juga nggak tahu tuh secara bagaimana. Minta makasih untuk teman-teman wartawan dari malam juga udah rame datang ke sini. Maaf banget aku belum bisa ngomong banyak, tapi terima kasih banget udah sempetin datang ke sini. Minta doanya aja buat ayah, semoga ayah diterima, terus juga minta tolong doain ya ayah, maafin juga kalau misalnya ayah ada salah-salah, dimaafin. Ya udah situ aja sih, aku masih baru bisa ngomong itu aja. Maaf banget ya teman-teman, terima kasih banget udah datang. Sosok ayah seperti apa mungkin di masa Marsha? Udah, terima kasih ya. Itu aja ya. Terima kasih Marsha. Apa dulu? Bersedia tampil untuk donasi korban gempa di Cianjur, Iga Masadi singgung soal kemanusiaan. Iga Marsadi ikut hadir dalam mengisi acara donasi dalam acara Gitaris untuk Nusantara, donasi untuk Cianjur yang diselenggarakan oleh Kompas di Bentara Budaya Jakarta. Iga yang sudah beberapa kali ikut berpartisipasi dalam acara penggalangan dana mengatakan bahwa hal ini dirinya lakukan sebagai bentuk kemanusiaan kepada sesama. Dirinya mengaku bahwa dirinya tidak ada menolak sama sekali kegiatan yang ditawarkan bertujuan baik bagi dirinya. Bagi Iga, kegiatan seperti ini menjadi sebuah pembuktian bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki rasa untuk berjuang bagi sesama yang sedang mengalami bencana. Kegiatan seperti ini bagi Iga tidak harus selalu ada karena keinginan untuk memberikan bantuan kepada korban-korban gempa menjadi pilihan masing-masing pribadi. Berikut wawancara dengan Iga Masari. Maksudnya Akan menampilkan apa? menampilkan seperti apa? Jadi malam ini aku akan menyanyikan lagu dari almarhum Krisya berjudulnya Seperti Yang Kau Minta bersama Mas Baim dan Mas Ruli Worotikan. Lalu aku akan juga membacakan puisi dari Joko Pindu. Persiapannya udah kayak gimana sih Mas untuk konser malam ini? Lebih ke mental kali ya, maksudnya lebih ke persiapan secara psikologis gitu. Karena kalau manggung aman, tinggal mempersiapkan persiapan mental lebih baik supaya nyanyian dan gugup, baca puisi lalu itu sih sebenarnya. Ini yang mempersiapkan secara mental, maksudnya gimana, kan udah sering banget manggung. Apa perbedaannya sih Mas sebenarnya? Berbeda karena hari ini kan saya juga akan berkolaborasi, terus kemudian membawakan lagu yang legendaris juga dari penyanyi legendaris Indonesia, plus juga membacakan puisi dari salah satu penulis terbaik di Indonesia juga. Jadi itu sebuah saya nggak akan bilang itu sebuah beban, cuman lebih sebagai tanggung jawab menampilkan yang terbaik. Jadi secara permainan sudah dipersiapkan, tinggal bagaimana kita mengeluarkan energinya dan memprojek kesiapan. Beberapa kali ke belakang terlihat sering banget ikut konser donasi-donasi gitu. Emang udah pengen banget ikut terus atau gimana sih Mas? Sebetulnya ini kan inisiasinya dari teman-teman lain, ada Endah, ada Mas Bujana dan kawan-kawan. Saya di sini diajak dan diberikan kesempatan untuk bisa membantu orang lain lewat skill yang saya punya, lewat bakat yang saya punya gitu. Dan
cara saya untuk give back to society, pertama khususnya untuk korban gempa di Cianjur. Jadi saya rasa ketika tujuannya baik, saya nggak bisa nolak. Ajang seperti ini sebenarnya harus ada terus atau gimana nih Mas? Sebenarnya ini kan pertanyaan. Sebenarnya ini kan hal yang sangat humanis gitu ya. Orang menolong orang lain, dia kesusahan. Jadi selama masih ada inisiatif, selama masih ada etikat, itu juga sebagai bukti bahwa kita masih punya faith di humanity. Jadi saya rasa mungkin kalau dibilang keharusan nggak juga, cuman ini dibalik aja bertanya kepada kita apakah kita mau menolong orang yang kesulitan atau enggak. Jadi itu dibalikin aja ke pribadi masing-masing. Ketika kita bergerak itu sangat bagus. Harapan sendiri untuk acara ini gimana? Semoga acara lancar dan terutama bantuan yang kita dapat hari ini bisa disalurkan secara layak untuk korban bencana gempa di Cianjur. Lalu bisa juga men-trigger teman-teman lain, nggak harus musisi, tapi semua orang untuk tergerak melakukan donasi. Sangat antusias, Maudy Ayunda akan kunjungi keluarga suaminya di Amerika akhir tahun ini. Artis Maudy Ayunda rencananya akan menghabiskan waktu akhir tahun 2022 bersama dengan keluarga besar suaminya, Jess Choi, di Amerika Serikat. Maudy mengaku sangat antusias untuk bertemu dengan keluarga besar suaminya. Dengan begitu, ia membelikan banyak barang dan belanja online Lazada untuk dijadikan oleh-oleh. Ini adalah tahun pertama pertemuan Maudy Ayunda dengan keluarga Jess Choi setelah menikah. Keduanya menikah pada 22 Mei 2022. Berikut wawancara dengan Maudy Ayunda. Pengen dicapai terus kira-kira step-stepsnya apa aja gitu, tapi winding down. Oke. Nah, teman-teman di sini pada jurnal juga? Ya udah. Emang itu yang membedakan kita sama dia ya? Oke. Tapi berarti emang maksudnya 2022 banyak status baru nih, bisa dibilang seperti itu ya? Bisa dibilang kayak gitu. Dan jadi ini sebuah lembaran baru lagi di akhir tahun untuk oke, arahnya mau kemana nih? Begitu kan untuk tahun 2023 nanti berarti ya. Nah, kalau kita nanyain soal apa yang sudah dicapai sama seorang Maudy Ayunda dan juga yang akan dicapai, udah habis-habisan gak sih? Udah ngerasa habis-habisan belum? Sudah all out belum sih untuk melakukan semuanya itu? Mungkin secara misi hidup aku sih selalu aspirasinya habis-habisan ya. Setiap punya mimpi apa, gimana caranya, goalnya tercapai, kita usaha semaksimal mungkin gitu. Tapi ya tentunya habis-habisan tetap harus take into account bahwa itu step by step gitu. Masih ada milestone atau goal kecil ya kan yang ingin aku capai. Jadi habis-habisan dalam arti setting goals and also being realistic bahwa mungkin akan membutuhkan proses dan juga proses itu juga menyenangkan. Oke, jadi habis-habisan menurut Maudy Ayunda bukan berarti terus dihabisin langsung gitu, tapi emang ada step-stepnya lagi biar sustain kali ya, jadi terus semangat sampai kapan pun gitu. Oke, karena itu udah habis-habisan di awal terus ngapain lagi bingung gitu kan ya. Oke, nah sekarang kalau habis-habisan seputar belanja, ya ini yang membuat kita sama Maudy Ayunda itu sama. Siapa di sini kalau belanja habis-habisan banget? Ayo, angkat tangan, ya kan? Bahkan, nah, itu dia. Nah, ya namanya wanita, itu juga pasti yang Mbak ya. Kita kalau belanja tuh banyak banget segala macam listnya. Nah, tapi kalau yang kali ini nih di tahun 2022, yang belanja itu apa aja sih? Atau buat akhir tahun ini kan ya? Iya. Jadi, karena akhir tahun ini aku memang akan semacam pulang kampung dan bertemu juga dengan keluarga besar pasangan aku. Jadi salah satu yang fokus terbesar itu sebenarnya memberikan hadiah dan oleh-oleh juga nih. Tuh. Jadi itu yang lagi in deep hunt dan juga untuk teman-teman yang ada di US dan juga untuk keluarga. Jadi itu yang selalu sama drop itu lagi cari hadiah. Terus juga selain dari itu ada hobi-hobi lain sih. Jadi yang sih sekarang
Masak suka, tapi suami aku tidak masak. Boleh jujur sih betul, tapi itu harus belajar main golf. Harus makin lancar lagi, karena memang keluarga aku sekarang banyak yang bisa main golf. Yes. Jadi karena hobi golf ini mungkin beli baju buat leisure atau kayak aksesoris golf juga. Tenang, ada lesbinya malah seneng yang baik tadi ya. Iya, benar banget. Jadi emang itu, jadi kayaknya perjalanan hidupnya mau dia ini juga emang membutuhkan olahraga ya. Jadi emang apa? Nah, udah tadi dapat lumayan. Ya kan? Oke. Tapi kemudian nih, ini yang mungkin kita juga pengen belajar dari Maudi gitu kan ya. Tentu kita pengen habis-habisan dalam berbelanja untuk personal branding gitu kan ya. Untuk apa ya, melengkapi segala macam kebutuhan kita untuk cita-cita ini bisa tercapai. Kalau let's say pengen jadi content creator gitu kan, beli ring light-nya gitu kan, mikrofon kecilnya segala macam. Apakah ada impian-impian baru atau goals baru yang pengen aku capai? Terus saya bilang step-stepnya apa aja gitu. Tapi winding down. Oke. Berita terakhir datang dari lagu terbaru Agatha Priscilla dan juga Mondo Gascaro untuk musisi yang bertahan di saat pandemi. Musisi tanah air Agatha Priscilla dan juga Mondo Gascaro pada 9 Desember 2022 mendatang akan merilis lagu terbaru. Agatha Priscilla dan juga Mondo Gascaro menelurkan karya yang dipersembahkan untuk orang-orang, khususnya musisi yang berhasil bertahan di tengah pandemi. Tidak hanya satu lagu saja, Agatha Priscilla dan juga Mondo bahkan merilis 2 lagu sekaligus. Kolaborasi antara Agatha Priscilla dan juga Mondo Gascaro tentu saja sangat dinantikan karena mempunyai warna suara dan juga alunan irama yang sangat khas. Agatha Priscilla dan juga Mondo dipercaya bisa menghibur kita semua dari lagu-lagu yang akan dirilis nanti. Mempunyai lagu yang easy listening, sebenarnya kolaborasi Agatha Priscilla dan juga Mondo ini bukan yang pertama kali. Berikut wawancara dengan Agatha Priscilla dan juga Mondo. Ya udah ya kita ketemu di satu waktu itu sebelum dia episode belakangnya ini kita terus kayaknya lagunya sayang kalau nggak dipakai batas waktu itu jadi setahun udah lewat ya masa tapi udah habis gitu ya. Kita memang rencana untuk merilis ulang ini kayaknya kurang abang kan kalau cuma satu aja tambah saja. Bisa diceritakan sedikit sih lagu dari Cinta di Batas Rasa dan Lepas Dengan Saya ini mengisahkan tentang apa? Kalau Cinta di Batas Rasa itu tadi karena memang ini proyek pandemi gitu, proyek apresiasi sebenarnya lebih bercerita tentang bagaimana kita semua terutama profesi musisi gitu ya terhantam oleh pandemi tapi berusaha untuk tetap bertahan dan selalu berkarya gitu. Kita kayak mengapresiasi mereka. Sebenarnya ini kan Bang Mondo aktif di band Sore Band ya? Iya. Sekarang jadi salah satunya ngasih kayak bisa berbeda sama Agatha. Dulu kan Bang Mondo Sore Band ini salah satu alasan juga sekarang jadi cuma Agatha karena pandemi. Oh, emang kebetulan banget aja nggak emang tidak direncanakan sama sekali gitu tapi kayak gara-gara band itu jadi ya ketemu dan akhirnya berlanjutlah project ini. Nah karena 2 lagu ini diciptakan di rentang waktu yang berbeda, yang lagu pertama itu kira-kira 2002-an itu Bangun Candi sih, karena kita nggak expect kayak secepat itu rilis. Kalau yang kedua yang Sebulanan sorry. Ya. Kalau nyamannya kayaknya itu relatif ya, maksudnya aku juga nggak pernah kayak memang menargetkan kayak oke bahasa Inggris atau
aja gitu. Tapi emang akhir-akhir ini lagi mencoba eksplor banyak bahasa Indonesia gitu, karena kan emang jarang kan selama ini kayak bahasa Inggris. Tapi sebenarnya nyamanan mana sekarang bahasa Indonesia juga jadi nyaman sih. Mungkin gara-gara dulu sebut Mas Mondo juga sama Mas Mondo jadi enak-enak aja kayak sekarang bahasa Indonesia. Gata gimana akhirnya bisa kolaborasi sama Mondo yang lagunya didengerin dari perjalanan remajanya dari kecil banget. Ya itu makanya seneng banget sih, maksudnya ya kalau seneng kan dari apa ya, honored gitu, maksudnya saya merasa terhormat akhirnya bisa diajak dikasih Mas Mondo karena emang apa ya, dari dulu aku dengerin Mas Mondo, terus selalu suka progresinya, tiba-tiba disuruh nyanyiin lagu kolaborasi dengan progresi beliau, jadinya kayak mimpi menjadi kenyataan, terus akhirnya bisa bikin lagu bareng lagi, terus akhirnya ya udah. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.